Manusia adalah anggota dalam kerajaan Animalia atau hewan yang sebagian besar tubuhnya tertutupi oleh organ kulit. Kulit merupakan lapisan luar tubuh yang memiliki fungsi sebagai pelindung tubuh dan organ ekskresi. Kulit tersusun atas berbagai macam jaringan, salah satunya jaringan epitel. Jaringan epitel merupakan penyusun organ pada hewan yang memiliki fungsi spesifik demi menunjang keberlangsungan hidup suatu organisme. Apa yang dimaksud dengan jaringan epitel? Apa sajakah fungsinya? Agar dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, mari kita simak pembahasan berikut. Sebelumnya, kita telah mempelajari berbagai jenis jaringan dan organ pada tumbuhan. Sama seperti tumbuhan, hewan dan manusia juga memiliki jaringan dengan fungsi tertentu. Berdasarkan struktur dan fungsinya, jaringan pada hewan dan manusia dikelompokkan ke dalam 4 kelompok dasar, yaitu jaringan epitel, jaringan pengikat, jaringan otot, dan jaringan saraf. Pada pembelajaran ini, kita akan membahas jaringan epitel terlebih dahulu. Jaringan epitel dibentuk oleh sel-sel yang melapisi permukaan organ, seperti permukaan kulit, saluran pernapasan, lapisan dalam saluran pencernaan, dan saluran reproduksi. Jaringan ini terdiri dari sel-sel yang tersusun secara kompak atau berdekatan satu sama lain, sehingga tidak ada ruang antar sel. Sel-sel yang membentuk lapisan epitel menempel pada membran basal yang bersifat semi-permeabel atau hanya dapat dilalui zat-zat tertentu. Oleh karena itu, jaringan epitel menjadi batas antara lingkungan luar dan organ atau jaringan lain yang dibungkusnya. Secara umum, jaringan epitel memiliki 3 fungsi sebagai berikut. Pertama, jaringan epitel menutupi permukaan dalam organ untuk melindungi organ. Epitel memberi perlindungan bagi organ dari gangguan mekanis seperti panas, tekanan, dan gesekan, gangguan mikroorganisme, senyawa berbahaya, serta kehilangan air yang berlebihan. Kedua, sel-sel epitel membentuk kelenjar yang menyekresikan zat-zat seperti hormon, enzim, mukus, atau pelumas agar permukaan jaringan epitel tetap basah. Ketiga, jaringan epitel yang melapisi permukaan dalam usus membantu penyerapan atau absorpsi nutrisi hasil pencernaan makanan. Jaringan epitel dapat dikelompokkan berdasarkan bentuk dan jumlah lapisan selnya, serta berdasarkan struktur dan fungsinya. Jaringan epitel berdasarkan bentuk dan jumlah lapisan selnya. Berdasarkan bentuknya, jaringan epitel dibedakan menjadi bentuk pipih, kubus, dan silindris. Sementara itu, berdasarkan jumlah lapisan selnya, jaringan epitel dibedakan menjadi epitel selapis dan epitel berlapis. Pertama, jaringan epitel selapis atau simplex. Jaringan epitel selapis atau simplex merupakan jaringan epitel yang hanya tersusun dari satu lapis sel. Jenis epitel ini biasa ditemukan di tempat-tempat terjadinya filtrasi dan absorpsi karena sifatnya yang tipis. Berikut adalah jenis-jenis jaringan epitel selapis berdasarkan bentuk fungsi dan letaknya. Kedua, jaringan epitel berlapis atau kompleks. Jaringan epitel berlapis atau kompleks merupakan jaringan epitel yang tersusun dari beberapa lapis sel. Jenis epitel ini ditemukan di tempat yang membutuhkan proteksi lebih secara mekanik atau kimia. Lapisan terbawah jaringan epitel berlapis atau lapisan germinativum aktif melakukan pembelahan. Hal ini bertujuan untuk menggantikan sel-sel di permukaan yang mengalami kerusakan. Berikut adalah jenis-jenis jaringan epitel berlapis berdasarkan bentuk, fungsi, dan letaknya. Jaringan epitel berdasarkan struktur dan fungsinya. Selanjutnya, kita akan membahas jaringan epitel berdasarkan struktur dan fungsinya. Berdasarkan struktur dan fungsinya, jaringan epitel dibagi menjadi 2 jenis, yaitu jaringan epitel kelenjar dan jaringan epitel penutup. Pertama, jaringan epitel kelenjar.
Jaringan epitel kelenjar merupakan jaringan epitel yang dibentuk oleh sel-sel yang berperan dalam menghasilkan sekresi zat kimia tertentu atau sekret. Jaringan epitel kelenjar dibedakan menjadi dua jenis, yaitu kelenjar eksokrin dan kelenjar endokrin. Kelenjar eksokrin. Kelenjar eksokrin merupakan kelenjar yang memiliki saluran khusus untuk mengeluarkan hasil sekresinya. Kelenjar eksokrin menghasilkan sekret berupa keringat, air mata, enzim, dan feromon atau zat kimia yang berfungsi untuk menarik perhatian lawan jenis. Kelenjar eksokrin berfungsi untuk membantu proses metabolisme di dalam tubuh. Beberapa contoh kelenjar eksokrin ialah kelenjar keringat, kelenjar ludah, kelenjar susu, serta kelenjar pencernaan di lambung, pankreas, dan usus. Selanjutnya, kelenjar endokrin. Kelenjar endokrin merupakan kelenjar yang tidak memiliki saluran khusus untuk mengeluarkan hasil sekresinya, sehingga hasil sekresi didistribusikan melalui darah. Hasil sekresi dari kelenjar endokrin ialah hormon. Hormon yang disekresikan oleh kelenjar langsung disalurkan ke sistem peredaran darah untuk diangkut menuju bagian tubuh yang menjadi target kerja hormon. Kelenjar endokrin berfungsi untuk mengatur berbagai fungsi tubuh melalui pelepasan hormon, seperti metabolisme, tumbuh kembang, reproduksi seksual, tekanan darah, nafsu makan, dan siklus tidur. Beberapa contoh kelenjar endokrin ialah kelenjar pituitari atau hipofisis, kelenjar pankreas, kelenjar paratiroid, kelenjar tiroid, dan kelenjar adrenal. Kedua, jaringan epitel penutup. Jaringan epitel penutup merupakan jaringan epitel yang memiliki fungsi untuk melapisi permukaan tubuh dan jaringan lainnya. Jaringan epitel penutup terdapat pada permukaan tubuh, permukaan organ, melapisi rongga atau lumen suatu organ, atau merupakan lapisan sebelah dalam dari saluran yang ada di dalam tubuh. Contohnya adalah dinding bagian dalam dari saluran pencernaan dan pembuluh darah. Kesimpulan, berdasarkan struktur dan fungsinya, jaringan penyusun pada hewan dan manusia dikelompokkan ke dalam 4 kelompok dasar, yaitu jaringan epitel, jaringan pengikat, jaringan otot, dan jaringan saraf. Pada pembelajaran ini, kita telah memahami jaringan epitel. Jaringan epitel merupakan jaringan yang dibentuk oleh sel-sel yang melapisi permukaan organ, seperti permukaan kulit, saluran pernapasan, lapisan dalam saluran pencernaan, dan saluran reproduksi. Berdasarkan bentuknya, jaringan epitel dibedakan menjadi bentuk pipih, kubus, dan silindris. Sementara itu, berdasarkan jumlah lapisan selnya, jaringan epitel dibedakan menjadi epitel selapis dan epitel berlapis. Berdasarkan struktur dan fungsinya, jaringan epitel dibagi menjadi dua jenis, yaitu jaringan epitel kelenjar dan jaringan epitel penutup.